Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai terbentuknya Indonesia yang modern. Nah, dimulai dari gerakan sosial, politik etis, dan kebangkitan nasional. Nah, seru banget nanti dong. Seru banget. Ya kan? Nah, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, jadi sebelum masuk nih, kita tuh pengen tahu dulu apa sih gerakan sosial itu? Jadi gerakan sosial itu sebuah kayak perubahan gitu dalam satu masyarakat. Jadi dia tuh kayak bentuknya kayak perlawanan, kayak perang gitu-gitu, dan itu masih bersifat kedaerahan. Oh iya, pada masa itu masih bersifat Iya, kedaerahan. Jadi ada suatu peristiwa yang dimana mereka bikin perlawanan, tapi mereka tuh masih enggak loh belain wilayahnya mereka masing-masing. Jadi Iya. nggak ada nama bangsa Indonesia buat mereka buat perlawanan kayak gitu. Masih lokal ya. Habis dari gerakan sosial, kita masuk ke politik etis. Nah, kalau menurut lo sendiri apa sih politik etis itu? Nah, kalau politik etis menurut gue itu, jadi pada waktu kita dijajah sama Belanda pada saat itu namanya tuh kayak balas budi. Oh, iya. Dimana kayak waktu itu bangsa Indonesia saat mereka dijajah itu tuh banyak banget yang kayak hasil buminya mereka itu diambil sama Belanda. Ya, jadi kayak diambil gitu. Padahal kan di satu sisi kita udah kerja keras, kita juga udah kerja segala macam, terus habis itu lah hasilnya malah diambil gitu loh. Jadi politik etis minta kayak balas budinya ke Belanda terus apa gitu. Gitu ya. Ada 3 tuh poinnya. Apa aja ya? Oh iya, ada tiga dari politik etis itu ada transmigrasi, pendidikan, edukasi, sama irigasi. Nah, yang paling menguntungkan dan bermanfaat itu yang edukasi ya. Edukasi, Karena iya. yang itu malah jadi bumerang sendiri bagi kita. Bener. Soalnya dari situ, dari edukasi itu banyak kaum intelektual yang muncul. Iya, kayak si Bono. Nah, lanjut. Ini kita masuk ke momen yang menjadi titik balik dari sejarah, yaitu kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional itu menjadi momen yang sangat amat penting ya dalam sejarah Indonesia. Menurut lu kenapa tuh bisa menjadi momen yang sangat amat penting? Nah, jadi pada tahun 1908 itu berdiri sebuah organisasi namanya Budi Utomo. Nah, jadi Budi Utomo itu awalnya emang elit, terus juga terbatas kan. Tapi lama-kelamaan tuh itu yang mendorong rakyat buat memikirkan untuk bersatu, menyatukan bangsa-bangsanya. Jadi biar nggak bersifat kedaerahan gitu. Oh, jadi perlawanan rakyat yang awalnya dari kedaerahan itu menjadi bersifat nasional. Iya, nyatu gitu. Iya. Nah, selain itu juga ada yang kayak organisasi-organisasi lain yang lebih luas jangkauannya, kayak masyarakat Islam, terus juga ada Ispatis, terus juga ada Muhammadiyah sama organisasi-organisasi sosial yang lain itu yang malah justru menyatukan Indonesia biar lebih erat lagi nih. Gitu. Wah, menarik banget ya. Nah, hal ini juga merupakan kaitannya dengan politik etis yang tadi ya. Dari program yang edukasi itu melahirkan elit-elit yang menjadikan elit-elit tersebut berpikir untuk bagaimana caranya menyatukan bangsa Indonesia dengan membentuk organisasi tersebut. Oke. Nah, menurut kalian nih, faktor apa sih yang membuat kebangkitan nasional itu bisa terjadi? Jadi kalau menurut gua itu faktor pertamanya pendidikan barat ya. Pendidikan itu membuka pintu banget ya buat ilmu pengetahuan baru, termasuk konsep bangsa, hak warga dan anti kolonialisme gitu. Benar sih itu. Tapi juga ada yang namanya kayak media. Jadi kayak waktu itu kan kayak ada media pers, terus ada surat kabar gitu. Iya. Bikin masyarakat itu jadi tahu gitu. Kalau perlawanan itu tuh nggak dari peperangan doang ya, tapi bisa dilakukan dengan cara yang lain. Jadi nggak cuma bersifat fisik aja. Oke teman-teman, jadi itu tadi rangkaian diskusi lengkap tentang
sosial, politik etis, dan kebangkitan nasional Indonesia. Nah, kita melihat ya bahwa pendidikan itu tuh menjadi titik utama yang harus diprioritaskan ya teman-teman semua. Karena di situ menjadi munculnya perubahan yang besar. Selain pendidikan juga ada kesadaran dan gerakan yang kolektif. Benar gak Kak Ras? Benar banget. Semoga pembahasan ini membuat kita sadar kalau sejarah itu bukan sekedar hafalan, tapi juga cermin untuk melihat masa depan yang akan datang. Nah, bener banget tuh Farah. Selain itu kita juga bisa belajar nih kalau ternyata kalau dari dulu aja perlawanannya bisa sebegitu effortnya mereka, apalagi kita di saat ini pemuda ini harus punya semangat nasionalismenya yang lebih tinggi dan tentunya kita bisa meneruskan semangat para pejuang kita yang sebelumnya. Nah, benar banget teman-teman. Gitu aja dari History Talks hari ini. Kapan-kapan lagi. Bye.